Film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai media untuk menyampaikan pesan sosial dan psikologis. Salah satu film masterpiece yang menarik dari dulu hingga sekarang berjudul A Clockwork Orange, karya dari sutradara Stanley Kubrick pada tahun 1971 yang menghadirkan gambaran tentang kekerasan, kebebasan individu, serta kontrol sosial dalam masyarakat distopia. Alex DeLarge. Ia adalah seorang kriminal muda bersama tiga temannya, Petey, George, dan Dim. Ia membentuk sebuah geng bernama The Darks. Mereka sering merampok rumah, mencuri mobil, bahkan memperkosa. Ia masih sekolah, dan bahkan masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan ia sering mendengarkan Simfoni No. 9 dari Ludwig van Beethoven. Film A Clockwork Orange menceritakan seorang Alex, remaja yang gemar melakukan kekerasan bersama gengnya. Mereka sering melakukan penyerangan, perampokan, hingga tindakan brutal tanpa rasa bersalah. Suatu hari, saat melakukan perampokan di rumah seorang wanita, Alex justru dikhianati oleh teman-temannya sendiri dan ditangkap polisi. Di penjara, Alex mengikuti eksperimen pemerintah bernama Ludovico Technique. Dengan imbalan kebebasan, ia dipaksa menonton adegan kekerasan sambil dipengaruhi secara psikologisnya, hingga akhirnya tidak mampu lagi melakukan tindakan kejahatan karena merasa mual dan kesakitan. Namun setelah bebas, Alex justru menerima balasan dari masa lalunya. Ia disiksa oleh orang-orang yang pernah ia sakiti, bahkan dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat politik pada akhirnya. Alex kembali pada hasrat kekerasannya, menandakan bahwa kesembuhannya hanyalah ilusi. Film ini bersifat linear dan close-ending. Karakter utama dalam film A Clockwork Orange adalah Alex DeLarge. Alex berperan sebagai pusat narasi yang menggerakkan seluruh alur cerita. Ia digambarkan sebagai remaja yang menikmati kekerasan dan menjadi representasi kebebasan individu yang ekstrim. Perjalanan Alex dari pelaku kejahatan menjadi subjek eksperimen hingga akhirnya dimanfaatkan oleh pemerintah, menjadi inti konflik dalam film. Alex merupakan protagonis, karena cerita berfokus pada sudut pandangnya, namun secara moral ia juga bertindak sebagai antagonis karena melakukan berbagai tindakan yang kejam. Dengan demikian, Alex termasuk antihero yang sangat ambigu. Karakternya yang kompleks karena ia mengalami posisi ganda sebagai pelaku kekerasan sekaligus korban dari situasi kontrol sosial. Film A Clockwork Orange berlatar di Inggris dengan representasi kota seperti London, namun dibuat anonim dan berlatar masa depan distopia. Setting ini menggabungkan unsur realistis dan lokasi nyata dengan nuansa fantastik yang gelap dan tidak nyaman. Setting dalam film sangat mendukung tema utama, yaitu kekerasan, kebebasan individu, dan kontrol sosial. Lingkungan kota yang dingin dan brutal mencerminkan perilaku Alex, sementara ruang-ruang seperti penjara dan tempat eksperimen menunjukkan bagaimana sistem berusaha mengendalikan manusia. Beberapa setting penting seperti bar milk, terus kota jalanan kota, penjara, hingga ruang Ludovico Teknik menjadi bagian penting dalam alur cerita. Setiap perpindahan tempat menandai perkembangan plot dan perubahan kondisi dari Alex. Secara keseluruhan, setting tidak hanya menjadi latar, tapi juga berperan aktif dalam membentuk karakter, memperkuat tema, dan menggerakkan cerita. Dalam film A Clockwork Orange, pencahayaan yang sering digunakan adalah high lighting dengan warna yang mencolok, serta low lighting dalam bayangan adegan-adegan kekerasan. Selain itu, ada practical lighting, di mana pencahayaan menggunakan lampu masuk ke dalam frame kamera, serta komposisi visual yang simetris, style dari Stanley Kubrick. Selain itu, visual yang cerah, tapi diisi dengan adegan brutal, membuat kekerasan terasa absurd dan ironis. Sinematografinya dilihat dari angle kameranya yang sering mengikuti karakter, membuat penonton merasa sangat tidak nyaman. Dalam film A Clockwork Orange, kostum berperan penting dalam membangun identitas karakter dan dunia distopia. Kostum ikonik Alex DeLarge, pakaian putih, topi bowler, bulu mata palsu satu sisi, dan tongkat menunjukkan kombinasi antara kesan rapi dan kekerasan. Ini menciptakan kontras tampilan bersih tapi perilaku brutal yang memperkuat tema ironi dalam film. Terdapat beberapa simbol penting dalam kostum, di mana warna putih yang ditandakan sebagai kemurnian yang diputarbalikan sebagai ironis.
Terus bulu mata satu sisi, ketidakseimbangan moral atau identitas unik dari si Alex, serta topi bowler dan tongkat sebagai simbol gaya klasik Inggris yang diparodikan. Film A Clockwork Orange memiliki genre utama crime, sci-fi dystopian, dan psikologikal. Secara konvensi, film ini menampilkan kekerasan kontrol sosial dan kondisi mental manusia. Namun, film ini tidak sepenuhnya mengikuti aturan genre karena menghadirkan unsur satir dan ironi yang kuat. Beberapa adegan seperti kekerasan Alex menegaskan genre crime, sementara Ludovico Teknik menunjukkan unsur sci-fi, dan ekspresi karakter memperkuat sisi psikologis. Uniknya, adegan brutal sering dipadukan dengan musik klasik, yaitu Symphony No. 9, menciptakan kontras yang tidak biasa. Inti atau kesimpulan dari film A Clockwork Orange bahwa film ini tidak hanya menghadirkan cerita tentang kekerasan, tapi juga mengangkat tema besar mengenai kebebasan individu dan kontrol sosial. Melalui karakter Alex DeLarge, terlihat bahwa perubahan perilaku yang dipaksakan oleh sistem tidak akan benar-benar mengubah hakikat manusia. Hal ini menjawab bahwa film ini merupakan kritik terhadap upaya kontrol negara yang menghilangkan kebebasan memilih. Meskipun Alex disembuhkan, pada akhirnya ia kembali pada naluri awalnya, menunjukkan bahwa moralitas tidak bisa dibentuk hanya melalui paksaan. Sekian dari saya, terima kasih.